Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Pertiwi. Aku adalah mahasiswi semester 3 Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Kali ini aku akan membahas mengenai jurnal umum dalam akuntansi. Tapi sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga pembelajaran mengenai jurnal umum dalam akuntansi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Kemudian ada yang tahu tidak apa saja fungsi dari jurnal umum? Nah, jurnal umum ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Kedua, fungsi historis. 3, fungsi analisis. 4, fungsi instruktif. Dan yang kelima, fungsi informatif. Pertama ada fungsi pencatatan, yaitu semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Kedua, fungsi historis, yaitu jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. 3, fungsi analisis, untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan. Bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian dicatat di jurnal umum. 4, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. Yang kelima ada fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Kemudian kita akan membahas mengenai penempatan jurnal umum. Nah, ini penting untuk kita hafalkan ya teman-teman. Akun harta ketika bertambah itu di debit. Akun utang ketika bertambah ia dikredit. Akun modal ketika bertambah ia dikredit. Akun pendapatan ketika bertambah ia dikredit, dan yang terakhir akun beban ketika bertambah di debit. Begitu pula sebaliknya, silahkan kalian simak sendiri saat akun tersebut berkurang. Tetapi teman-teman hati-hati ya, ada kelompok akun harta yang ketika bertambah itu tidak di debit, tapi berada di sebelah kredit, yaitu akumulasi penyusutan. Nah, jadi kalau misalnya ada akun akumulasi dan ia bertambah, maka posisinya itu dikredit, walaupun dia adalah harta, karena akumulasi itu adalah sifatnya mengurangi harta. Nah, kemudian yang kedua ada akun prive. Nah, akun prive ini biarpun ia termasuk golongan modal, tetapi ketika ia bertambah, maka ia harus didebet. Kenapa? Karena akun prive ini sifatnya mengurangi modal. Oke, kita langsung saja memulai untuk menyusun jurnal umum. Pertama-tama adalah membuat judul yang meliputi nama perusahaan, jurnal umum, dan juga periode bulan dan tahun. Lalu kita harus membuat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua nama akun, kolom ketiga ref atau referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Kemudian catatlah tanggal terjadinya transaksi. Nah, ini contohnya tanggal 1 ya. Kemudian tulis akun yang mengalami perubahan pada kolom nama akun. Contohnya ini. Akun yang didebet ditulis di sebelah kiri, contohnya akun kas. Dan akun yang dikredit harus menjorok ke kanan, contohnya adalah modal, sehingga kedua akun tersebut tidak sejajar. Kemudian kolom ref dikosongkan.
Setelah itu, isi kolom debit atau kredit sesuai dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Ini contohnya adalah Rp500.000, yaitu kas di debit Rp500.000 dan modal di kredit sebesar Rp500.000. Setelah semua transaksi kita masukkan ke dalam jurnal umum, nah saatnya kita mentotalkan kolom debit dan juga kolom kredit. Jangan lupa saldo debit dan kredit harus balance seperti ini ya. Oke guys, sampai sini apakah ada yang belum mengerti? Jika belum, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal. Ya guys, ada 4 transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, lihat ini pertanyaannya, yaitu buatlah jurnal umum periode Mei 2021. Oke, pertama-tama pasti kita akan membuat judul yang meliputi nama perusahaan ya. Nah, kita cek nama perusahaannya apa, yaitu Tiwi Salon. Bisa kita lihat di transaksi pertama tertulis pada tanggal 3 Mei Tiwi Salon, berarti nama perusahaannya Tiwi Salon. Kemudian jangan lupa ditulis jurnal umum karena kita akan membuat jurnal umum. Setelah itu kita mencari periodenya. Nah guys, periode ini bisa kita cari di dalam transaksi maupun di soalnya. Itu kan ada jurnal umum periode Mei 2021. Nah kita tulis periode Mei 2021. Jangan lupa dirapikan ya guys, dan disimpan di tengah. Nah selanjutnya kita harus membuat tabel ya. Tabelnya itu harus 5 kolom. Untuk barisnya disesuaikan dengan transaksinya ya. Nah kita simpan di tengah dan di sini aku rapikan ya guys, videonya dipercepat agar bisa mempersingkat waktu. Seharusnya pembuatan jurnal umum ini dilakukan di Microsoft Excel, tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh. Nah kemudian kolom pertama kita catat tanggal. Kolom kedua nama akun. Kolom ketiga ref atau referensi. Kolom keempat debit. Dan kolom kelima yaitu kredit ya. Oke, kita mulai dari transaksi pertama. Kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 3 Mei, Tiwi Salon menyetorkan modal berupa uang kas sebesar Rp50 juta. Nah, kita analisis. Tanggal 3 Mei. Berarti kita catat dulu ya guys tanggalnya. Tanggal 3. Nah, nama akunnya. Lihat, Tiwi Salon menyetorkan modal, berarti modal itu bertambah. Nah, ketika akun modal itu bertambah, maka otomatis berpengaruh kepada akun kas. Berarti kasnya juga bertambah kan? Nah, ketika kas bertambah, berarti ia di debit. Kita masukkan pertama ya, menjorok ke sebelah kiri yaitu akun kas. Dan sebaliknya, akun modal kita tulis menjorok ke sebelah kanan, yaitu di kredit ya, kalau misalnya modal bertambah, sesuai rumus yang kita telah pahami di awal. Oke, kita tulis keterangannya, yaitu modal awal Tiwi Salon. Nah, biasanya aku itu mengecilkan huruf keterangan karena agar kita tidak pusing ya. Agar tidak kebalik. Nah, referensi kita kosongkan lalu kita tulis berapa saldo yang didebet, yaitu kas didebet sebesar Rp50 juta. Nah, aku rapihin dulu ya guys. Kemudian, apa yang dikredit yaitu modal. Nah, kita enter 1 kali, lalu kita tulis modal dikredit sebesar Rp50 juta. Jangan lupa, debit dan kredit itu harus balance ya, setiap transaksinya harus sama saldonya. Nah, oke, selesai deh. Sekarang
kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 6. Tanggal 6 Mei, Tiwi Salon membeli peralatan sebesar Rp500.000 yang dibeli secara kredit. Nah, oke, kita catat ya. Kita perhatikan ia membeli peralatan secara kredit, di mana ketika ia membeli peralatan berarti peralatannya pun bertambah. Peralatan termasuk golongan harta, ketika ia bertambah maka ia harus didebet dan dibeli secara kredit. Yaitu ketika kita membeli secara kredit otomatis kita memiliki utang atau utang usaha. Ketika utang bertambah maka ia harus dikredit. Maka dari itu peralatan didebet bertambah dan utang dikredit bertambah. Nah, kita catat tanggal 6 ya, tanggal 6 Mei. Peralatan didebet di sebelah kiri. Lalu enter. Kita spasi. Kemudian utang usaha bertambah, yaitu dikredit ya, menjorok ke sebelah kanan. Jangan lupa masukkan keterangan membeli peralatan secara kredit. Kita catat membeli peralatan secara kredit. Jangan lupa diperkecil. Kemudian ref dikosongkan, lalu kita cek peralatan di debit, saldonya yaitu Rp500.000. Kita harus sama ratakan ya sama saldo yang di atas agar nanti penjumlahannya gampang. Nah, supaya cepat kita copy aja karena sama ya. Kita enter utang usaha, lalu kita paste. Nah, samakan balance. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Tiwi Salon menerima pendapatan sebesar Rp15 juta dari Tuan Naruto pada tanggal 8 Mei. Oke, dia menerima pendapatan ya guys. Ketika kita menerima pendapatan bertambah, maka ia harus dikredit. Ketika pendapatan bertambah otomatis akun kas pun akan bertambah ya guys. Nah, kita catat menerima pendapatan berarti dikredit dan kas didebit. Nah, kita catat tanggal 8. Apa yang didebet yaitu akun kas karena ia bertambah. Lalu seperti biasa berarti akun pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Karena ini adalah perusahaan jasa ya. Nah, seperti biasa kita catat Tiwi Salon menerima pendapatan dari Tuan Naruto. Nah, oke. Ref dikosongkan, lalu kita cek berapa yang didebet, yaitu kas sebesar Rp15 juta. Dan juga kita copy, langsung kita simpan di kolom kredit penerimaan jasa, yaitu sebesar Rp15 juta dari Tuan Naruto. Nah, sejauh ini gampang ya teman-teman, kalian bisa pahami. Nah, ini harus sejajar ya. Oke guys, soal terakhir kita cek dulu. Kita baca soalnya yaitu Tiwi Salon membayar gaji pegawainya sebesar Rp3.500.000. Nah, ketika kita membayar gaji pegawai, maka akun kas pun akan berkurang karena kita uangnya dipakai bayar guys. Nah, jadi akun kas itu pasti dikredit sebesar Rp3.500.000 pada tanggal 10. Oke. Ketika kita membayar gaji berarti apa yang bertambah yaitu beban. Beban apa? Beban gaji. Nah, kita
catat tanggal 10 ya. Berarti kalau misalnya akun beban bertambah, maka ia harus di debit. Makanya kita catat pertama. Nah, kita tulis beban gaji. Kemudian apa yang dikredit? Yaitu kas, karena kas berkurang dibayarkan gaji. Nah, kita tulis kas, lalu jangan lupa keterangannya yaitu membayar gaji pegawai. Atau bisa kita tulis membayar beban gaji pegawai. Nah, jangan lupa kita kecilkan. Kemudian kita catat saldo beban gaji yang didebet yaitu sebesar 3.500.000. Nah, kita harus memperhatikan ya, ini posisinya harus sejajar. Jadi kita bisa lebih mudah dalam menghitung atau mentotalkan. Nah, ini kita catat kas di kredit karena berkurang sebesar sama ya 3.500.000. Kita langsung copy aja. Lalu kita simpan di kolom kredit. Nah, teman-teman udah selesai nih soal-soalnya, udah kita jawab semua. Lalu kita selanjutnya harus mentotalkan kolom debit dan juga kolom kredit. Tapi semua transaksinya harus sudah kita masukkan semua ya ke jurnal umum. Kalau belum itu tidak boleh kita totalkan. Tapi sebelum ditotalkan kita harus cek nih setiap transaksinya sudah balance apa belum. Nah, tanggal 3 sudah balance ya semuanya, tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemudian baru deh kita totalkan. Nah, kolom debit terlebih dahulu ya. Setelah kita totalkan saldo dari kolom debit yaitu sebesar 69 juta rupiah. Nah, kita cek apakah kolom sebelah kredit juga sebesar 69 juta rupiah. Dan ternyata betul 69 juta rupiah. Nah, berarti saldo akhirnya sudah balance ya teman-teman. Berarti sudah benar semuanya. Jangan lupa kita bold saldo akhirnya dan kita rapihkan. Oke, sudah selesai deh teman-teman. Tidak terasa ya teman-teman, kita sedikit banyak telah memahami materi mengenai jurnal umum. Dari pengertian jurnal umum, fungsi dari jurnal umum, penempatan jurnal umum, dan juga sampai pada latihan soal. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat aku share ke kalian. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelumnya, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novelia Utami selaku dosen akuntansi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai habis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya.